Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sebuah ancaman yang sering kali datang tanpa kita sadari. Yap, kita akan membongkar tuntas soal sumbatan jantung. Pernah nggak sih ngerasa ngos-ngosan cuma karena naik tangga? Atau tiba-tiba jantung berdebar kencang padahal lagi santai? Nah, gejala-gejala kayak gini sering banget kita anggap sepele kan? Padahal ini bisa jadi alarm pertama dari tubuh kita. Lihat angka ini, 19,8 juta. Ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah jumlah nyawa yang hilang setiap tahunnya karena penyakit kardiovaskuler. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang sedang kita hadapi ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sumbatan jantung? Biar nggak salah kaprah, yuk kita samakan dulu pemahaman kita. Gampangnya gini, bayangin aja ini masalah pipa di tubuh kita. Arteri koroner yang tugasnya nganterin darah kayak oksigen ke jantung, jalurnya jadi sempit gara-gara tumpukan plak. Persis kayak pipa air yang mampet, alirannya jadi nggak lancar. Nah, ini poin yang super penting dan sering banget orang salah paham. Yang bermasalah itu bukan mesin jantungnya, tapi selang bensin yang nyuplai tenaga ke mesin itu. Jantungnya mungkin baik-baik aja, tapi pasokan darahnya yang keganggu. Dan jangan sampai tertukar ya, sumbatan jantung, jantung bocor, atau jantung bengkak itu 3 kondisi yang beda banget. Sumbatan itu masalah di pipa atau pembuluh darah. Kalau bocor atau bengkak, masalahnya ada di struktur atau katup jantungnya. Beda penyebab, beda juga penanganannya. Terus, apa sih yang bikin plak ini numpuk? Ini bukan proses semalam ya, plak ini tuh kayak tabungan buruk yang kita kumpulin bertahun-tahun. Penyebabnya? Ya, kombinasi dari kolesterol jahat, tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, dan gaya hidup yang kurang gerak. Tapi, apa benar gaya hidup seberpengaruh itu? Ini bukan sekedar omongan atau nakut-nakutin loh. Mari kita lihat apa kata data dan penelitian ilmiah. Coba kita lihat tabel ini. Semuanya jadi jelas banget. Ada banyak penelitian ilmiah yang membuktikan hubungan antar faktor risiko ini. Misalnya lihat deh, nilai P untuk kolesterol dan obesitas. Angkanya kecil banget kan? Dalam statistik, itu artinya hubungannya sangat kuat dan bukan cuma kebetulan. Kutipan dari jurnal penelitian ini jadi bukti nyata. Apa yang sering kita sebut kolesterol jahat atau LDL, itu ternyata punya hubungan langsung yang bisa diukur dengan kejadian serangan jantung. Jadi ini bukan lagi mitos, ini adalah fakta ilmiah. Sekarang, pertanyaannya, seberapa bahaya sih sumbatan ini? Nah, tingkat bahayanya itu biasanya diukur pakai persentase, dan setiap angka persentase ini punya arti yang sangat krusial. Kita mulai dari 50%. Di tahap ini, aliran darah udah mulai keganggu, tapi ini nih yang bahaya. Seringnya kita belum ngerasain gejala apa-apa. Ini kayak peringatan diam dari tubuh kita bahwa masalahnya udah dimulai. Kalau udah naik ke 70%, nah biasanya baru mulai kerasa. Waktu kita beraktivitas fisik, kayak olahraga atau naik tangga, jantung kan butuh darah lebih banyak. Tapi karena pipanya sempit, jantung harus kerja ekstra keras. Disinilah biasanya muncul rasa nyeri di dada atau sesak nafas. Dan di level 90%, wah ini udah masuk zona merah. Kondisi gawat darurat. Aliran darah udah sangat-sangat terbatas. Di titik ini, resiko serangan jantung mendadak itu tinggi banget, bahkan saat kita lagi duduk santai sekalipun. Oke, setelah tahu tingkat bahayanya, pasti kita langsung mikir, terus gimana dong, apa yang bisa dilakuin? Nah, kabar baiknya adalah, kita bukannya nggak bisa berbuat apa-apa. Kondisi ini sangat bisa dikelola. Kuncinya satu, konsistensi. Ini bukan soal perbaikan instan. Mulai dari mengatur pola makan, rutin bergerak, berhenti merokok, sampai belajar mengelola stres. Semua ini adalah investasi jangka panjang buat kesehatan jantung kita, dan tentunya harus dibarengi dengan pengawasan dari dokter. Selain langkah-langkah tadi, ada juga dukungan yang bisa kita dapat dari alam. Tapi, penting banget buat dicatat, herbal ini perannya sebagai tim pendukung, bukan pengganti pengobatan utama dari dokter. Mereka bekerja sama, bukan saling menggantikan. Yuk, kita lihat sedikit lebih dalam, gimana sih pendekatan tradisional ini bisa bantu menjaga kelancaran sirkulasi darah kita. Salah satu contohnya adalah formulasi seperti Herbacor dari Naturafit. Produk ini isinya adalah kombinasi herbal seperti daun sembung, daun dewa, dan pegagan. Nah, herbal-herbal ini secara tradisional udah lama dipercaya bisa bantu melancarkan sirkulasi darah. Logikanya kan sederhana, kalau aliran darah lancar, beban kerja jantung jadi lebih ringan. Jadi, ingat ya, sirkulasi darah itu adalah jalur kehidupan kita. Melindunginya butuh kombinasi gaya hidup sehat, pengawasan medis, dan dukungan yang tepat. Kalau Anda sedang mencari dukungan alami untuk membantu menjaga kelancaran sirkulasi, mungkin bisa mempertimbangkan Herbacare. Yuk, mulai ambil kendali dan lindungi kesehatan jantung Anda mulai hari ini.